Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ini nyebutnya enaknya siapa? Mas Dr. Iman Fadilah. Itu sebetulnya lebih senior dari saya secara ilmu. Ini saya itu bergurunya sama beliau sebetulnya. Ya, kiai muda tetapi cukup memberi inspirasi. Nyatanya ini mahasiswanya pada gembrutuk, bahasa kita gembrutuk pada kesini. Tadi kalau Pak Iman itu sudah berani mengundang mahasiswanya ke sini, kemudian melamarkan, mengakadkan, mestinya satu lagi gitu loh, modali gitu untuk hidup. Itu mesti dimintain begitu. Setuju ya? Silakan daftar, syaratnya ngecor dulu. Pak Dr. Maulani, ini juga sahabat saya. Saya lebih sering ketemu di Jakarta daripada di sini. Problemnya adalah saya yang jarang ke Jakarta. Gitu. Pak Kiai Rahman ya, Ketua Ranting Rohna, namanya kayak orang Jepang itu, Mas. Jangan-jangan keturunan Jepang, Pak. Ini sungguh saya pribadi matur suwun sekali kepada Pak Rohna ini yang mendampingi kami yang ya jujur aja Pak, saya merasa lebih muda. Jadi kami yang lebih muda ini didampingi karena sebagai ketua ranting tentu patut kita tauladani dan kita dengarkan nasihat-nasihatnya, insya Allah demi kebaikan kita semua. Yang jarang-jarang anak muda kumpul ditemani sampai larut oleh bapaknya. Ini apapun skala pengurus NU itu sampai tingkat ranting ya ini bapaknya kita di kampung itu ya beliau inilah. Para yai yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tentu senantiasa kami tunggu fatwa dan nasihatnya. Ini kalau anak muda itu tidak banyak dibimbing bisa bahaya soalnya. Gurunya itu tidak hanya kita Pak yang manusia, wujud nyata begini, tapi itu ada di genggamannya mereka masing-masing itu. Kalau itu sudah menjadi guru, kemudian ketemunya adalah jalur yang tersesat, tak bisa bahaya. Tetapi di satu sisi, kita tidak bisa menghindari karena itu sebagai tuntutan zaman. Ya, semoga aja malam ini keberkahan itu benar-benar kita melimpah. Saya bersyukur, alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya kalau nggak dapat syafaat nggak jaminan masuk surga kayaknya. Maka sholawat malam ini pun itu sungguh akan menjadi bekal insya Allah. Kalau kita mencintai dari pembawa, penerang dari kita mengenal Tuhan kita, tentu Tuhan pun saya yakin akan melihat dan menyayangi kita kembali. Karena kalau di dalam kisah-kisahnya kan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semua makhluknya itu diantaranya alasannya karena Rasulullah. Betul ya. Kalau tidak diciptakan Nur Muhammad, Allah tidak akan menciptakan semuanya. Artinya kepada yang paling dicintai kok kita mencintai. Kayak tadilah putri keempatnya Pak Kiai Dr. Iman itu begitu nempel ke saya, ya kan? Tentu Pak Iman ditambah cintanya kepada saya. Baru ketemu. Karena itu yang dicintai oleh Pak Iman. Pede aja lah pokoknya.
Nah, apalagi ini rutin sebulan sekali, selapanan sekali, kita sama-sama mengingat, membaca riwayatnya, mengenal lagi, menyebut dengan penuh cinta kepada Rasulullah SAW. Mungkin juga gara-gara itu bangunan ini jadi mewujud, perlahan tapi pasti. Apalagi tenaga pengecornya banyak, jadi mestinya akan lebih cepat lagi. Kita doakan bersama-sama ya, mudah-mudahan ini terwujud dan manfaatnya akan semakin besar lagi bagi lingkungan sekitar sini, bagi kita semua. Karena keringat yang menetes di dalam cor-coran ini, kalau kemudian gedung ini memberi manfaat dan kebaikan yang terus-menerus sepanjang zaman, maka itulah catatan menjadi amal jariah dari adik-adik semua ini. Yang punya ide jariahnya lebih besar. Apalagi yang punya lahan ini lebih besar lagi. Tapi nilai itu belum tentu dilihat dari secara kuantitasnya. Tetapi begitu adik-adik itu tetesan keringatnya yang jatuh ke dalam campur dengan cor-coran itu keluar dari ketulusan yang paling dalam, insya Allah kualitasnya tidak kalah dengan sumbangan yang didapat dari Pak Imam. Atau modal nekat yang diberikan oleh Pak Iman itu. Udah bisa jadi lebih besar pahalanya itu. Jadi kapan ngecor lagi? Itu penting. Nah, ini malam ini sungguh indah karena kalau tadi cerita Pak Iman, pengajian ini, rutinan ini bisa bertahan sampai 3 tahun. Lalu dalam 3 tahun itu mungkin kita melihat pada satu sisi ada fakta yang perlu kita pahami, perlu kita sadari. Saya bertanya tadi, mungkin kalau 3 tahun awal-awal itu di depan sini tidak banyak ini HP-HP kayak gini. Tapi inilah, zaman bisa berubah, alat bisa berubah, teknologi bisa berubah. Tetapi yang kita baca tetap tahlil dan sholawat itu. Itu menjadi kunci dari keistiqomahan bagaimana wujud dari keimanan kita, keseriusan kita dalam berislam, keseriusan kita meyakini apa yang kita imani. Bukan hal mudah untuk bisa menempatkan kemudian beradaptasi. Ini akan menjadi tantangan bagi mahasiswa ke depan, bagi generasi yang akan datang. Bahkan era yang banyak orang mengatakan ada disruption. Itu mau istilah apa ya? Perubahan yang tidak terduga, lalu ternyata kita tidak siap, itu akan menjadi resiko. Maka penting, pengajian ini bisa bertahan karena juga bisa mengikuti adanya relevansi dengan keadaan zaman. Maka untuk tetap bisa relevan terhadap situasi, menjadi PR penting bagi kita semua. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka kita tidak akan bisa relevan terhadap zamannya. Ini catatan penting. Secara alamiah, secara naluriah kita sebenarnya dibekali manusia itu untuk bisa mampu beradaptasi. Tetapi ketika kesadaran untuk beradaptasi itu tidak kita latih dari kepekaan kita, maka kita akan termakan oleh zaman itu sendiri. Nggak tahu ya, adik-adik mahasiswa pernah memiliki HP Nokia? Sekarang masih ada? Jadi kenangan apa jadi? Ya, kalau pengen yang klasik jadi kayak gitu. Perusahaannya udah nggak tahu sekarang. Padahal itu teknologi dia bekerja dengan benar, bisnis dia jalankan dengan baik. Menurut CEO-nya itu, saya itu bekerja sudah dengan benar. Kenapa tiba-tiba menjadi bangkrut gitu? Karena ternyata tidak mampu beradaptasi. Jadi itulah disruption.
Begitu kita tidak menyadari apa yang terjadi perubahan di eksternal dari diri kita, pada satu titik kemudian akan memakan diri kita sendiri, lalu menghancurkannya. Ini menjadi PR penting, jadi belajar itu tidak hanya di kuliah, tidak hanya di sekolah, tetapi belajar kehidupan, mengenali kehidupan sehari-hari itu menjadi tidak kalah pentingnya. Semakin kita kenal apa yang kita lihat, apa yang ada di sekitar kita, maka itu akan menjadi modal bagaimana kemajuan itu bisa kita lakukan. Jadi sayang kalau misalnya belajar di kampus tetapi kemudian tidak bisa mengaplikasikannya. Nah, sama lah kalau HP itu kalau di aplikasi tidak available gitu kan jadi tidak maksimal. Begitupun diri kita. Nah, apakah diri kita itu kemudian available, apa istilahnya ya, compatible, ada kompetensinya. Kalau ternyata kita tidak bisa berkompetensi di dalam situasi perubahan zaman itu, ya otomatis akan hilang. Meskipun kita yakin bahwa ada jargon yang namanya anfa'hum linnas, khairun nas anfa'hum linnas, tetapi ketika kompatibilitas kita itu tidak memenuhi dari kebutuhan zamannya, ya yang mau pakai siapa gitu. Nah, maka tadi ketika saya bincang-bincang sama Kiai Iman, ini anak-anak itu bingung gitu ya. Ini mau dilabel apa Pak Fuad ini ya gitu. Kok kayaknya di situ ada, di situ ada, di situ. Ya, kayaknya nggak jelas ini Pak. Yang tidak jelas tapi menjadi jelas karena ketidakjelasannya. Nah, itu menjadi penting. Kalau kemudian adik-adik itu punya kompatibilitas, kapabilitas, dan kompetensi yang cukup, ya kan? Kemudian orang akan mengenal siapa diri kita. Kayak tadi saya misalnya dikenal menjadi ketidakjelasannya tapi menjadi teringat. Nah, ini menjadi penting di zaman sekarang itu karena banyaknya informasi, siapapun kemudian bisa membuat medianya sendiri. Bagaimana kita punya posisi tawar menjadi orang yang unik, orang yang kemudian dicari oleh orang lain kalau kita tidak bisa istilahnya personal brandingnya. Nah, maka penting kita perlu meningkatkan kapabilitas kita, siapa itu perlu kita temukan. Maka tidak salah bagi saya, menurut saya itu kenapa ada sebuah hadis yang man arafan nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Itu sudah sebuah perintah. Jadi kalau kita kemudian pingin utuh, ada relasi, ada kompetensi, maka kenalilah diri kita. Dengan kita mengenal diri kita, kemudian ada sesuatu yang itu membuat kita itu tumbuh di situ. Kebesaran Tuhan itu bisa kita temukan melalui pengenalan terhadap diri kita. Maka di situ bertauhid itu juga ada ruang dalam situasi modern kayak gitu. Kita menciptakan siapa diri kita kenali diri kita sehingga tahu betul kehidupan kita yang mau kita jalani seperti apa, rute perjalanan hidup itu mau apa, mandat yang mesti kita yakini sebagai manusia, sebagai hamba Allah di sini itu apa. Sehingga kita bisa mengambil satu peran di situasi sekarang. Kalau kita tidak mengenali, kita mau ngambil peran apa? Ya jangan salah, banyak sih. Sekolahnya apa, jadinya apa gitu. Namanya juga sekolahnya pilihan terakhir kepaksa gitu ya. Pengennya kedokteran, lulusnya fakultas hukum misalnya. Pengennya hubungan internasional, jadi hubungan apa ya? Ya gitulah, antara niat dan capaian seringkali tidak nyambung. Tetapi tidak masalah.
Bisa jadi apa yang jadi cita-cita adik-adik itu hari ini belum sesuai. Tetapi jangan pernah menganggap bahwa itu sebuah kesia-siaan. Karena setiap perjalanan, setiap pencarian ketika menemukan berada dalam satu masa tertentu, dalam titik hari ini seperti apa, bagaimanapun itu akan menjadi bekal untuk kita ke depan. Tidak masalah. Hari ini mungkin yang bisa kita lakukan, peran kita adalah hadir di majelis ini, bersolawat bersama, bertahlil bersama. Tetapi siapa yang tahu? Saya dulu kenal Pak Iman ini ya mahasiswa biasa. Cuma karena beliau itu tekun, istiqomah, tiba-tiba menjadi dekan gitu loh. Kan tidak ada, ya, siapa yang menyangka waktu sama-sama kuliah di situ akan jadi dekan gitu, enggak. Dan ini menjadi tantangan bagi anak muda sekarang. Satu yang menjadi tantangannya adalah konsistensi. Bertahan di dalam keistiqomahan dari apa yang dilakukan. Jadi, kalau pengajian ini bisa bertahan sampai 3 tahun, ini sebuah kabar yang gembira bagi saya. Konsisten berjalan selama 3 tahun ini hasilnya yang paling kasat mata adalah ya ini bambu-bambu penghalang pandangan kalian ke saya ini. Tetapi ini menjadi salah satu wujud. Kalau itu tidak dilakukan secara istiqomah, saya tidak yakin juga bahwa kemudian akan ada impact terhadap lingkungan kita, impact terhadap kemajuan kehidupan kita, impact terhadap keberkahan keluarga kita. Tetapi karena itu dilakukan secara konsisten, ya mungkin hari ini yang datang cukup 5.000 orang gitu kan. Ada nggak sih? Iya kalau sama bayangannya sama apanya gitu ya. Nah, tidak masalah. Apakah hari ini kemudian mau banyak mau sedikit, yang paling penting adalah istiqomahnya. Semua yang istiqomah itu akan menghasilkan asar. Ada dampak yang itu bisa dirasakan. Ada dampak yang itu bisa dilihat. Maka berlatihlah untuk bisa melakukan satu kegiatan meskipun itu kecil, tapi dilakukan secara terus-menerus. Wujudnya bisa kecil, tetapi dampaknya itu bisa menjadi sesuatu yang tidak pernah Anda duga. Mungkin Pak Yai Iman juga tidak menyangka bahwa ini akan bisa berjalan sampai 3 tahun gitu. Kemudian mahasiswa-mahasiswa ini juga masih mau rutin datang ke sini. Tapi tadi itu, nekat dan keteguhan inilah yang itu menjadi spirit, menjadi pondasi di dalam kita melangkah menjalani perjalanan kehidupan. Jadi tidak perlu resah terlalu dalam kalau hari ini belum berjodoh, hari ini masih belum tahu nasibnya, setelah lulus mau jadi apa gitu. Tetapi ketika sungguh-sungguh, adik-adik itu sungguh-sungguh di dalam kuliah, di dalam semangat mencari ilmu, pasti akan jadi sesuatu. Ya untuk bisa mendapatkan sebuah yang enak itu tentu ada prosesnya. Samalah untuk bisa sampai lulus di wisuda, itu kan ya ada ujiannya gitu kan. Untuk meraih segala sesuatu ya harus ada mahar yang itu harus kita bayarkan. Untuk jadi sarjana maharnya ya kuliah sampai selesai. Itu apalagi sampai doktor itu tentu kalau dihitung di nominal udah berapa ratus juta aja. Jangan salah. Tetapi karena itu sebagai wujud kesungguhan, ya sudah enjoy saja dilakukan. Karena ini sebuah tekad,
dan menjadi optimisme. Ini penting ya. Satu sisi kadang gini, ini pengalaman sendiri juga. Kita itu yakin, optimis, atau ketika memulai sesuatu, kita mulai dengan basmalah, baca bismillah gitu. Pertamanya semangat bismillah gitu. Tetapi begitu bismillah dimulai, ada tantangan, kemudian ada kendala-kendala, lah kita lupa bahwa kita dari awal memulai sesuatu itu sudah menyertakan Tuhan di situ. Maka saya yakin bahwa keteguhan Kiai Dr. Iman ini untuk menyelenggarakan majelis ini itu aktualisasi dari bismillah yang beliau ucapkan, beliau tekadkan sejak memulai pengajian ini 3 tahun yang lalu. Nah, mestinya begitu. Maka ketika bismillah menggarap skripsi, ya sudah. Itu mestinya harus sampai ke hati, lalu menjadi spirit yang itu terinternalisasi masuk ke dalam ruh kita di dalam menulis. Ini ijazah. Gitu. Jadi, saya itu, ini pengalaman tulisan buku saya yang terakhir, S3 itu saya tidak membayangkan bahwa itu akan menjadi sebuah buku. Atau itu juga melalui proses model penulisan yang bergonta-ganti sampai kemudian itu jadi sebuah buku. Yang saya lakukan adalah, begitu saya bismillah, kemudian saya fatihah bahwa ini berniat untuk sesuatu yang baik. Akhirnya tiba-tiba saja banyak ide muncul, tiba-tiba saja banyak kemudahan yang itu bisa menghantarkan itu menjadi sesuatu. Karena saya sadar bahwa apapun kekuatan, apapun yang saya hasilkan itu tidak lepas dari kekuatan yang maha kuat. Dan ketika, ini juga banyak pengalaman, ketika kemudian merasa bahwa ini pure sebagai karya saya, maka ketika ini sukses, godaan saya untuk tinggi hati itu menjadi banyak besar. Tetapi ketika kemudian kita mendasari segala sesuatu yang mau kita mulai itu sungguh-sungguh, bismillahnya itu sungguh-sungguh. Ya, kayak Pak Dr. Iman ini selalu aja dia rendah hati gitu. Meskipun pinter ya pura-pura nggak pinter gitu. Meskipun pandai pura-pura nggak pandai, padahal sungguh-sungguh. Nah, ketawaduan inilah yang ini perlu dijaga oleh adik-adik. Meskipun sudah sarjana, kita tidak ada meraih sesuatu itu yang pure hanya dari diri kita tok gitu. Pasti ada keterlibatan orang baik. Pasti ada saja pihak-pihak yang itu terlibat di situ. Itu kalau pembimbingnya nggak mau ACC, emang kalian bisa lulus. Jangan. Nah, seringkali kita kemudian melupakan bahwa ada aspek-aspek, ada faktor-faktor yang itu mempengaruhi dari setiap proses itu. Sehingga membuat kita itu jumao, bahasa Jawanya gitu. Seolah-olah bahwa semuanya ini adalah berkat saya. Ya sudah, itu adalah godaan. Dan kalau kita ingat riwayat iblis itu dikeluarkan dari surga hanya karena kesombongannya. Tetapi dia konsisten. Saya sudah memilih dan ini ilmu baiknya dari iblis kan gitu. Saya sudah terima konsekuensinya, saya memilih meskipun saya tidak akan pernah masuk surga. Tapi saya konsisten akan menggoda manusia. Konsekuensi ini kan kita bisa belajar kan. Sesuatu yang terlihat buruk pun kan sebetulnya ada pelajaran gitu. Nah,
Karena ilmu itu bisa datang dari mana saja, sepanjang kemudian pikiran, hati kita mau terbuka. Nah tentunya ini mestinya menjadi etos, spirit dari teman-teman yang masih belajar di bangku kuliah untuk bisa terbuka kepada setiap sumber kebenaran. Karena semakin banyak sumber kebenaran, semakin banyak ilmu mestinya membuat kita semakin bijak. Itu kalau dilandasi dari Bismillah itu tadi. Saya kira itu saja. Ini kalau semakin lama nanti semakin terkagum-kagum daripada saya menjadi musyrik, tidak baik. Ya kita bismillah bersemua untuk kebaikan, keistiqomahan dari majelis ini. Tentu apa yang saya sampaikan ini juga banyak kurangnya, mungkin ada salah tutur kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Tetapi insya Allah dengan bertemu, bersilaturahmi di dalam sebuah majelis, ini bagi saya majelis yang sakral sebenarnya. Ya, sebelah kanan kirinya kitab sama Quran. Kalau sudah dimodali oleh wilayah spiritual gitu kan, apalagi dicampur bakar dupo itu sudah. Di tengah-tengah kebun di sana itu kan sudah sangat mistis gitu. Mudah-mudahan dari semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiari, dan dengan seluruh jerih payah yang bisa kita lakukan malam hari ini tentu persiapannya kan gak cuma hari ini, bikin flyer aja sudah berapa hari yang lalu, masang kabel, beli kabel yang kurang itu sudah berapa lama lagi. Semuanya ini insya Allah tercatat sebagai amal baik kita semua yang akan membimbing kita berada dalam jalan Shirathul Mustaqim, sehingga kita menemukan puncak kedamaian dari kehidupan kita dengan besok bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya demikian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.